tahu aku bersama rekan-rekan mahasiswa dari Untirta jurusan Administrasi Publik. Sebelum kita mulai nih mau ngobrol-ngobrol sharing-sharing, jadi mau nanya, boleh nggak kalian memperkenalkan satu persatu namanya siapa aja? Boleh. Dari aku ya. Oke, perkenalkan nama aku Amelia Delvina Putri. Senang bisa bergabung di podcast ini. Halo, saya Zalia Kosopri, siap untuk diskusi. Halo semuanya, nama saya Alvin Bais Ramadan. Gak sabar nih untuk sharing-sharing pendapat. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Neda Rafila Tanjung. Ayo kita mulai acara ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Enda Febriani. Let's go to the topic. Halo semuanya, aku Fasya Diabella. Ayo kita ngobrol. Halo Fasya. Mau ngobrol tentang hal yang menarik nih, topiknya yaitu timpangan antara Tangerang versus Lebak, si kaya versus si terlupakan. Menarik banget gak sih topiknya? Menarik, aduh. Nah, sebelum itu kalian tuh di sini kesibukannya akhir ini apa aja sih selain kuliah pulang? Kalau aku ya kesibukan aku akhir ini tuh kayak nugas doang sih, soalnya kan menjelang UAS gitu. Jadi tuh kayak banyak banget tugasnya gitu, numpuk gitu. Bukannya harusnya menjelang UAS tuh ini minggu tenang gak sih harusnya? Seharusnya iya, tapi kita manggil ya. Beda nih ya. Beda, saking brotherhood-nya gitu, beda. Iya, brotherhood banget. Kalau saya sih kesibukannya ngurusin UKM Klasik, tau nggak yang organisasi musik itu? Oh, tahu. Yang band. Nah, kalau aku ya guys, aku kesibukannya tuh lagi siap-siap buat perform inaugurasi. Kalian jangan lupa nonton inaugurasi ya. Oke. Promosi banget ya di sini. Langsung aja gak sih kita ngobrol-ngobrol lah, langsung aja kita kembali ke topik ya guys. Boleh. Mempersingkat waktu gak sih? Bener. Nah, seperti yang kalian tahu kan, Tangerang itu kan dikenal sebagai pusat kotanya Banten. Iya. Maksudnya kota yang sangat wah gitu di Banten dan memiliki banyak fasilitas yang modern lah tentu saja. Sedangkan di Banten kan gak cuma Tangerang nih, ada kota-kota yang lain yang merasa masih terpinggirkan, merasa masih banyak tantangan yang harus dibenerin. Menurut kalian tuh apa aja sih? Menurut kalian pendapat apa saja yang dapat kalian sampaikan tentang perbedaan hal ini? Oke, menurut aku ya, kalau aku ngeliatnya di Tangerang ya, buat fasilitas tuh kayak mall, tempat hiburan, mau apapun itu pasti ada gitu loh. Tapi banget. bener kan? Nah, ya. Tapi kalau di Lebak nih, mau akses ke sana aja tuh kayak susah banget gitu loh. Apalagi di akses jalannya, transportasi umumnya itu kayak susah banget gitu loh. Jadi pas aku kayak ke sana itu kayak ngerasa dunia lain aja gitu loh Lebak tuh. Saking bedanya kayak ngerasa beda banget. Iya, kayak beda banget. Pelang banget ya. Iya. Bahkan akses ke sekolah aja itu butuh perjuangan yang cukup berat ya bagi anak-anak yang ingin menimba ilmu ke sekolah. Mereka harus berjalan jauh dulu. Karena apa? Karena rumah mereka tuh jauh dari fasilitas umum tersebut. Kayak bahkan yang paling parahnya di sana minim banget transportasi umum yang membuat mereka harus berjalan jauh dulu untuk sekedar menimba ilmu. Maksudnya kayak transportasi umum itu banyak banget kan. Di Lebak tuh kayak ada malah mungkin kan? Iya, susah banget pokoknya. Nah itu dia pembahasan kita kali ini kan tentang ketimpangan yang terjadi antara di Tangerang dan di Lebak. Nah jadi tuh kita mau menggali lebih dalam lagi nih ketimpangan apa saja yang terjadi antara di Lebak dan antara di Tangerang dan di Lebak itu. Jadi kita langsung aja nggak sih? Kita kupas gak sih? Dalam Iya gak sih sampai banyak ya guys. iya banyak banget. Itu kan yang menjadi poin utama kan timbangan ekonomi ya. Iya itu ketimpangan ekonomi. Tangerang dan kita tuh Lebak ya. Ada nggak sih di sini yang punya data atau data yang valid tentang timbangan tersebut?
Oh iya, aku ada cerita juga ya. Waktu itu aku kan kebetulan orang Tangerang ya. Nah, habis itu kemarin tuh aku sempat jalan-jalan kan. Aku lihat tuh banyak banget tuh di Tangerang tuh banyak banget kan mobil-mobil mewah. Nah, aku lihat tuh kan kita satu provinsi ya, satu provinsi Banten gitu kan. Aku lihat tuh bedain antara Lebak sama Tangerangnya. Pas aku lihat dari data BPS itu beda banget. Di Tangerang itu kemiskinannya itu cuma sekitar 6% doang. Kecil banget kan. Nah, kalau di Lebak sendiri itu dia jomplang banget, bahkan sekitar 15%. Kayak jauh banget kan perbandingannya. Itu lebih. Iya, makanya itu kayak padahal kita satu provinsi tapi kok bisa beda banget kayak gitu ya kan? Nah itu tuh yang bikin aku mikir kenapa ya pemerintah itu nggak ngebangun di Lebak aja, padahal kan secara infrastruktur kan Tangerang itu pembangunnya lebih mencolok ya dibanding Lebak. Terus kenapa pemerintah tuh lebih milih bangun Tangerang, padahal kan Lebak itu kan ya udah tuh kekucilkan gitulah. Pada terlupakan kan sesuai podcastnya ya enggak. Ini juga banyak banget kan perusahaan-perusahaan besar juga di Tangerang, tapi tuh kenapa pemerintahan tuh nggak mau ada buat kayak oh iya nih kita bangun nih infrastruktur di Banten supaya ikut sama-sama maju nih provinsi Banten ya kan, biar rata. Pembangunannya biar merata. Iya kan, lapangan kerja di Tangerang juga banyak, beda banget kan sama yang di Lebak. Kalau yang di Lebak tuh masih susah buat nyari lapangan kerja ya kan. Petani atau apa gitu ya. Iya. Iya benar. Harusnya tuh pemerintah kan harusnya lebih ikut campur dalam masalah ini. Iya, soalnya kan satu provinsi yang tadi aku bilang tuh. Berperan besar lah ya. Kan padahal pemerintah sendiri kan udah berusaha semaksimal mungkin kan untuk biar investor tuh mau lah ngelirik Lebak ini, ngepromosiin Lebak kan. Tapi mungkin karena peluangnya yang nggak terlalu meyakinin, jadi bikin investor tuh jadi ragu-ragu gitu. Iya, karena kurang promosi sih kayaknya. Jadi investorku tuh kayak mikir lagi nggak sih, takut juga nih naruh saham di sini takutnya rugi ya kan. Iya benar. Apa sih guys? Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kan. Jadi tuh aku pernah baca cuman ada sekitar 60% anak di Lebak itu lebih milih ngelanjutin pendidikan sampai jenjang SMA aja. Nah itu tuh timpang banget nggak sih sama Tangerang yang kalau misalnya di sekolah aja tuh swasta banyak banget di sana. Universitas juga banyak. Bener banget tuh. Aku juga pernah dapet info ya, pernah baca data-data BPS bahwa pada tahun 2022 penduduk Lebak yang berumur 15 tahun ke atas itu menempuh pendidikan hanya sampai jenjang SD sekitar presentasinya sekitar 45,93%, dan yang melanjutkan ke SLTP atau SMP itu presentasinya sekitar 19,95%, dan yang melanjutkan ke jenjang SMA hanya sekitar 15,12%. Nah, di situ kita bisa lihat kan bahwa penduduk Lebak tuh kebanyakan rata-rata Milih kerja ya? iya betul, bahwa maka dari itu penduduk Lebak hanya menempuh pendidikan tuh hanya sampai 66,59 tahun atau sekitar sama dengan saat kelas 1 SMP. Nah, kecil banget. Dia masih harus menempuh pendidikan yang lebih lagi. Iya benar-benar. Dan juga kita bisa rangkap secara umum bahwa penduduk Lebak itu pendidikannya rata-rata paling besar hanya sampai jenjang SD saja, dan sedikit yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu. Fasilitas atau sekolah-sekolah yang ada nggak sih? Dan ya buat fasilitas ya di Tangerang tuh buat fasilitas modern tuh udah lengkap gitu buat di sekolah-sekolah. Mau ada lab komputer, lab apapun tuh ada gitu loh. Tapi kalau di Lebak nih buat fasilitas dasar kayak buku itu tuh masih minim banget, susah gitu. Iya, padahal tuh butuh banget gitu kan buat sumber daya manusianya. Aduh. Dunia gitu. Bener. Iya,
Iya, aku juga pernah dapat info bahwa kalau di beberapa desa di Lebak itu ada beberapa desa yang tidak terjangkau internetnya. Bahwa di beberapa desa itu sangat minim sekali akses internetnya untuk menunjang pendidikan secara online. Yang bisa kita tahu kan sekarang mah era modern ya, serba online. Kayak kelas jenjang SMP, SMA aja untuk ngumpulin tugas tuh sekarang pakai Classroom kan. Untuk mempermudah juga. Gak usah jauh-jauh Classroom deh, grup WhatsApp aja. Kan sekarang setiap kelas tuh di sekolah-sekolah udah pasti punya grup kan untuk menunjang informasi yang ada tanpa harus tatap muka secara langsung gitu. Nah itu jadi alasan kenapa warga di Lebak tuh lebih milih bekerja dibanding lanjutin pendidikan. Karena dimulai dari akses internet aja tuh mereka udah susah. Terus ekonomi juga susah juga. Jadi itu bikin mereka berpikir berkali-kali untuk haruskah milih pendidikan gitu. Jadi lebih mentingin kebutuhan ekonomi ya dibanding pendidikan. Buat menutup sih, iya ya. Apa aja sih? Beda banget kan? Ya beda-beda. Kalau di Tangerang kan rumah sakit swasta dan rumah sakit umumnya itu cukup banyak, dan kita juga bisa lihat rumah sakit di Tangerang itu besar-besar kan, itu itu berkualitas tinggi. Sedangkan kalau kita lihat di Lebak itu fasilitas kesehatannya itu terbatas. Jadi pelayanan kesehatannya itu tidak tersebar ke seluruh daerah-daerah, dan juga fasilitas kesehatan di Lebak itu juga kurang memadai lah. Aku juga ada cerita ya, teman aku yang di Lebak itu dia waktu itu keadaan darurat ya kesehatannya. Nggak tahu ya itu aku juga kenapanya. Nah abis itu dia mau nyari buat ke rumah sakitnya itu kan butuh kendaraan ya, apalagi kendaraan dari Lebak susah ya kan, jalanan juga hancur ya kan. Itu jadi dia sekitar menempuh jaraknya, jamnya itu maksudnya 2-3 jam, jadi jauh banget ya kan, jauh banget. Nah abis itu jadinya kalau misalnya kalau bener-bener darurat banget itu keburu Iya. Bener itu karena akses jalannya rusak ya. Buat menempuh kesehatan juga akses kesehatan juga susah. Itu sih yang bikin orang-orang lebih percaya kalau mau melahirkan ke dukun kan. Iya tuh. Karena ya takutnya lahir di jalan kalau misalnya ke rumah sakit kan. Dan banyak juga yang memilih pengobatan alternatif karena infrastruktur umum seperti rumah sakit atau sekedar apotik aja, puskesmas itu jauh banget dari tempat tinggal mereka. Selanjutnya pasti ada pendidikan, kesehatan, ekonomi. Di sini ada nggak sih yang mereka keinginan mereka gitu ya. Suara mereka gitu buat Lebak ke depannya gimana. Ya aku ada. Jadi tuh dia tuh anak Untirta juga. Dia tuh bilang kalau misalnya di Lebak tuh butuh banyak perhatian banget, dimulai dari infrastruktur, pendidikan. Jadi kalau misalnya infrastrukturnya juga bagus, pasti mereka bakalan berminat di pendidikannya dong. Iya. Dan mereka tuh kayak ngerasa terpinggirkan gitu loh. Apalagi dulu kan juga berharap buat ada program gitu dari pemerintah, kayak bantuan gitu, pemberdayaan buat mereka. Padahal mereka udah ada yang namanya Six Fantastic loh padahal. Tapi ya sayang banget ya, kasihan banget. Iya bener banget tuh. manfaatkan dengan semestinya ya. Karena akses jalannya jadinya banyak yang nggak mau ke situ, banyak kan. Nah ya nomor 1
harus dibenerin jalan ke Lebak supaya investor mau nanam saham di Lebak. Wisata juga biar laku ya. Wisata juga laku di sana. Soalnya banyak banget wisata-wisata yang banyak yang orang nggak tahu karena mungkin jalannya yang tadi infrastrukturnya ya kan. Nah, kita kan sebagai siswa kita nih mimpin lah ya bangsa depan. Apa sih yang diharapkan dari kita? Apa sih solusinya untuk menghadapi ketimpangan antara dua kota ini? Menurutku, pemerintah tuh bisa memfokuskan kinerjanya pada peningkatan sumber daya manusianya, seperti melakukan program pelatihan kerja bagi orang-orang dewasanya dan memberikan pendidikan yang berkualitas untuk para anak-anaknya supaya melahirkan penerus bangsa yang berkualitas untuk meneruskan bangsa ini. Menjadi bangsa yang maju lah ya. Ya. Nah, setuju tuh, dan kita sebagai masyarakat bisa loh berkontribusi dengan mendukung usaha lokal yang ada di Lebak. Contohnya kayak kita nih mendukung UMKM di Lebak dengan cara kita mensupportnya dan juga mempromosikannya supaya UMKM di Lebak itu bisa dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Betul banget. Kita juga bisa ya ikut berpartisipasi dalam ini kegiatan sosial mereka atau juga bisa menyumbang donasi supaya kualitas-kualitas yang tadi kita bilang kayak kesehatannya, pendidikannya itu biar lebih memadai lagi, biar di sini juga biar sama gitu ya, sama kayak Tangerang, jadinya rata gitu. Jadi baru itu jadi Banten yang maju. Iya. Cukup nih, enggak kalian? Sebenarnya masih banyak tapi kita dibatasi waktu. Iya. Ya udah kita nanti lagi ya, nanti lagi. Kapan-kapan lagi, guys. Makasih ya yang udah, makasih ya guys udah partisipasi, udah mau ngobrol, sharing. Cukup sekian sih. Jangan lupa subscribe,